Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 4 ayatnya yang ke-18 hingga ayat 22. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Mama Saudara sekalian menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Di bawah perikop, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita kembali diajak belajar dari kitab Injil Matius tentang bagaimana Yesus Kristus memanggil para murid untuk pertama kalinya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang di zaman kita selalu mengenal pemanggilan itu dari gereja, ada di dalam gereja. Jadi pemanggilan orang-orang itu dilakukan melalui gereja. Gereja memanggil orang-orang untuk jemaat-jemaat untuk terlibat dalam pelayanan, untuk melakukan pelayanan akan Yesus Kristus. Tetapi dulu Yesus Kristus memanggil murid-muridnya untuk pertama kali bukan di dalam sinagoge, bukan di dalam bait suci, tetapi di mana mereka berada, yakni di dalam dapur rumah, di dompung rumah, bahkan di tempat dong bekerja. Saat mereka lagi sibuk-sibuknya melakukan aktivitas atau pekerjaan yang mereka gumuli. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, yang digambarkan dalam kitab Injil Matius ini bagaimana Yesus Kristus melakukan pemanggilan itu. Ketika kita membaca serta merenungkan dengan seksama, kita pasti merasa bahwa kenapa Tuhan memanggil murid-murid di tengah punya kesibukan? Kenapa tidak saat hari Minggu, atau tidak saat mereka ada duduk-duduk leha-leha, tapi di saat mereka betul-betul dalam kondisi yang dong ada bekerja, dong ada membantu, dong sedang mencari nafkah untuk dong kehidupan. Kenapa di saat-saat seperti itu?
Ini yang saya dapatkan dari perenungan firman pagi hari ini, yang ingin saya bagikan kepada Bapak Mama. Menurut tafsiran saya, menurut apa yang saya baca, apa yang saya pahami, kenapa Tuhan memanggil murid-muridnya pada saat-saat seperti itu? Karena di saat-saat seperti itulah Tuhan melihat bagaimana dia punya murid-murid itu tekun, mau bekerja, dan mau memberi diri. Tekun, mau bekerja, dan mau memberi diri. Ketiga hal yang benar-benar harus diuji dari setiap muridnya. Ya, soal itu, tetapi dengan mengingatkan bahwa di tengah kesibukan, Allah akan sekali-kali memanggil setiap murid untuk mengingatkan mereka kepada Dia, untuk mengingatkan mereka kepada Dia melalui semua pekerjaan yang mereka gumuli. Itu kenapa di dalam perenungan pagi hari ini diberikan tema dipanggil di tengah kesibukan. Kotong ini selalu beralasan untuk menjadi seorang yang sibuk, untuk menolak pelayanan. Padahal Tuhan tidak pernah sibuk untuk melayani kita. Di saat Ia harus melayani orang lain, kotong semua akan dipanggil di tengah kotong kesibukan. Jadi melayani itu bukan soal hanya di dalam gereja, bukan hanya soal kotong duduk dan berdoa, tapi melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kotong semua akan mengalami pemanggilan di saat kotong mengalami kesibukan. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap pekerjaan yang kotong gumuli. Tentulah kotong boleh menjadikan Allah, dan tentulah kita harus menjadikan Allah sebagai dasar dari setiap pekerjaan untuk melayani Tuhan. Jadi semua pekerjaan itu menjurus kepada melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan menolong kita semua.